Aku pernah jadi perempuan yang dihina, dikhianati, dan dianggap tak berharga. Tapi ketika kebenaran terbongkar, aku tidak hanya membalas, aku menghancurkan mereka dengan cara paling elegan, membiarkan mereka hancur oleh perbuatan mereka sendiri. Namaku Ratna, seorang perempuan berusia 30 tahun yang tumbuh dengan keyakinan bahwa rumah tangga adalah ladang perjuangan. Aku dibesarkan oleh keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahku seorang guru SMP, sedangkan ibuku membuka warung kelontong di depan rumah. Dari merekalah aku belajar arti kesetiaan, kerja keras, dan ketulusan. Maka ketika aku menikah dengan Ardi, lelaki tampan sekaligus anak sematawayang keluarga terpandang di kota, aku percaya inilah jalan kebahagiaan yang sudah lama kudamba. Beberapa tahun pertama pernikahan kami berjalan nyaris tanpa celah. Kami tinggal di rumah besar peninggalan keluarga Ardi, sebuah bangunan joglo yang dipugar modern di tengah kota. Tetangga kerap memuji keharmonisan kami. Ardi yang ramah, aku yang sederhana, dan ibu mertuaku, Bu Sumarni, yang tampak begitu hangat di hadapan orang banyak. Setiap kali ada acara keluarga atau hajatan tetangga, wajah kami selalu tampak kompak, seakan-akan menjadi contoh pasangan ideal. Namun, hanya aku yang tahu bahwa di balik senyum yang selalu kuperlihatkan, ada perasaan asing yang perlahan menyelinap. Ardi mulai jarang pulang tepat waktu, beralasan rapat atau lembur. Saat aku mencoba bertanya, ia hanya menjawab singkat sambil menyalakan rokok, seolah keberadaanku hanyalah gangguan. Anehnya, Bu Sumarni justru membelanya. Ratna, jangan terlalu cerewet sama suamimu. Lelaki itu kalau kerja memang sibuk. Kamu sebagai istri tugasnya melayani, bukan menginterogasi, katanya suatu malam, ketika aku mengeluhkan Ardi yang pulang lewat tengah malam. Nada bicaranya dingin, berbeda jauh dengan senyum ramah yang ia tunjukkan kepada orang luar. Aku menelan kata-kata itu bulat-bulat, menekannya jauh ke dalam dada. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua rumah tangga pasti punya pasang surut, dan tugasku hanyalah sabar. Lagi pula, aku sudah terbiasa dengan cibiran kecil dari mertuaku. Menurutnya, aku tidak cukup anggun untuk mendampingi Ardi yang berdarah biru. Katanya, wajahku biasa saja. Pekerjaanku sebelum menikah pun hanya guru honorer dengan gaji pas-pasan. Aku bisa masuk ke dalam keluarga mereka semata-mata karena Ardi jatuh cinta, bukan karena aku dianggap layak. Meski begitu, aku tetap berusaha. Aku mengurus rumah, menyiapkan makanan, memastikan segala sesuatu rapi ketika Ardi pulang. Setiap kali ada arisan atau undangan, aku berdandan secukupnya, tersenyum kepada siapapun, dan menutup rapat luka di hatiku. Aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku mulai merasa sendirian di rumah yang besar ini. Namun, perlahan ada hal-hal kecil yang mengusikku. Seperti parfum asing yang menempel di baju Ardi, atau pesan singkat yang ia buru-buru hapus begitu aku mendekat. Pernah suatu kali aku menemukan lipstik samar di kerah kemejanya. Tapi ketika kutanya, ia hanya tertawa. Jangan cemburu buta, Ratna. Itu mungkin sisa makeup orang kantor pas salam-salaman, jawabnya enteng. Aku ingin percaya, tapi hatiku menolak. Naluriku mengatakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan yang lebih membuatku resah, Bu Sumarni tampak semakin sering memuji Ardi di hadapanku, seolah menegaskan betapa beruntungnya aku bisa menikahi anaknya. Pernah juga ia berkata, kalau bukan karena Ardi, kamu mungkin masih jadi guru honorer di desa. Ingat itu baik-baik. Aku tersenyum kecut saat mendengar itu. Tidak ada yang tahu betapa perihnya berada di posisi menantu yang selalu dianggap kurang. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa ini hanya ujian rumah tangga, bahwa aku harus kuat. Tetapi di dalam hati kecilku, ada suara lain yang berbisik, ada yang salah.
ada sesuatu yang disembunyikan dari dirimu. Tetangga di sekitar rumah masih melihatku sebagai istri yang beruntung. Mereka sering berkata, "Ratna, enak ya jadi kamu. Suami ganteng, rumah besar, mertua baik." Aku hanya tersenyum, membiarkan mereka terjebak pada ilusi yang selama ini kubangun bersama Ardi dan Bu Sumarni. Padahal, tiap malam aku merasa makin asing di rumah sendiri, seperti tamu yang tidak pernah benar-benar diterima. Hari itu aku duduk di teras, menatap jalanan kampung yang ramai oleh anak-anak bermain kembang api. Suara tawa mereka membuat hatiku getir. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar berbahagia? Atau aku hanya mempertahankan rumah tangga demi menjaga nama baik, sementara cintaku dan harga diriku perlahan terkikis? Aku belum tahu bahwa keraguan itu akan menjadi awal dari badai besar yang menelanjangi semua kepalsuan dalam hidupku. Sejak malam ketika aku mendapati parfum asing di baju Ardi, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Setiap kali Ardi pulang, aku mengamati ekspresi wajahnya. Ada saat-saat ketika ia tampak canggung, buru-buru mengganti baju, lalu masuk kamar mandi lebih lama dari biasanya. "Aku capek, jangan banyak tanya," katanya singkat saat aku mencoba mengajaknya bicara. Aku hanya bisa menunduk, menahan luka di dada. Rasanya rumah besar ini makin sunyi, meski penghuninya masih sama. Kecurigaanku semakin kuat ketika suatu sore, aku mendengar bisik-bisik dari tetangga sebelah rumah. Saat aku keluar membuang sampah, dua ibu-ibu yang sedang duduk di pos ronda langsung terdiam. Tatapan mereka menyelidik, lalu salah satunya berbisik lirih. "Itu loh," katanya, "sering kelihatan di mal sama perempuan muda. Cantik sekali. Namanya siapa ya?" "Sari, kalau nggak salah." Aku berdiri terpaku. Nama itu langsung melekat di kepalaku. Sari. Aku tidak mengenalnya, tapi entah mengapa dadaku terasa sesak. Aku mencoba bertanya lebih lanjut, namun kedua ibu itu cepat-cepat mengalihkan topik, seolah takut kata-kata mereka sampai ke telingaku. Malamnya, aku memberanikan diri menyinggung soal Sari. "Mas, ada yang bilang kamu sering terlihat sama perempuan bernama Sari." "Siapa dia?" tanyaku hati-hati. Ardi mendengus sambil melemparkan kemejanya ke kursi. "Itu cuma rekan kerja. Jangan gampang percaya omongan orang. Kamu tuh terlalu sensitif, Ratna." Nada suaranya tinggi, membuatku langsung diam. Aku tidak ingin pertengkaran semakin besar. Yang lebih menyakitkan, Bu Sumarni justru mendukung anaknya. "Ratna, kamu ini bagaimana sih? Suamimu kerja banting tulang cari uang, malah dituduh macam-macam. Jangan jadi istri yang suka bikin masalah. Kalau Ardi sampai bosen sama kamu, salahmu sendiri." Aku tercekat mendengar kata-kata itu. Seakan-akan aku bukan istri sah, melainkan orang luar yang hanya numpang di rumah ini. Aku ingin membela diri, ingin berteriak bahwa aku juga berjuang mempertahankan rumah tangga ini, tapi lidahku keluh. Lagi-lagi aku menelan hinaan itu dalam diam. Beberapa hari kemudian, kecurigaanku semakin terbukti. Ardi mulai sering membawa pulang barang-barang baru, tapi ketika kutanya dari mana asalnya, ia selalu menjawab singkat, "Dari kantor." Anehnya, aku melihat struk belanja dengan tulisan nama orang lain. Bahkan ada tanda tangan Sari di bagian penerima barang. Jantungku berdegup keras. Aku merasa seperti ditusuk pelan-pelan, namun Ardi tetap berpura-pura tak ada yang salah. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Ardi bilang ia ada rapat kantor, tapi seorang kenalan menelponku tanpa sengaja. "Ratna,
Aku tadi lihat suamimu di kafe dekat alun-alun. Dia bareng perempuan muda. Tangannya gandengan. Aku terdiam, tanganku gemetar memegang ponsel. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Amarah dan rasa sakit bercampur jadi satu, membuat nafasku sesak. Malam itu aku duduk di ruang tamu menunggu Ardi pulang. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari saat ia akhirnya masuk rumah dengan langkah sempoyongan, aroma parfum menyengat menusuk hidungku. Ia mencoba melewatiku begitu saja, tapi aku berdiri menghadangnya. "Mas, kamu dari mana?" tanyaku tegas. Ardi menatapku dengan mata setengah merah. Aku bilang dari kantor. "Kamu ini kok susah banget dipercaya? Jangan bikin ribut malam-malam." Ia menepis tanganku dan masuk ke kamar, meninggalkanku terisah sendirian di ruang tamu. Malam itu aku sadar, apa yang dulu hanya firasat kini semakin jelas. Ada perempuan lain dalam hidup Ardi, dan yang lebih menyakitkan, mertuaku seakan ikut menutup mata. Bahkan aku merasa Bu Sumarni mengetahui semuanya, tapi memilih diam, atau mungkin sengaja mendukung. Aku duduk di ruang tamu hingga pagi, mata sembab karena tangis yang tak terbendung. Dalam hatiku, aku berjanji akan mencari tahu siapa sebenarnya Sari, dan mengapa namanya begitu sering muncul dalam percakapan orang-orang. Aku tidak bisa lagi hanya menebak-nebak. Ada kebenaran yang harus kuungkap, meski itu berarti akan menghancurkan semua ilusi tentang rumah tangga bahagia yang selama ini kupertahankan. Namanya Sari. Sejak pertama kali ku dengar dari bisik-bisik tetangga, nama itu terus menghantuiku. Aku mencoba menepis, mencoba percaya pada Ardi, tapi setiap tanda yang muncul membuatku yakin bahwa perempuan itu nyata adanya. Hari itu, aku memutuskan untuk keluar sebentar membeli kebutuhan rumah. Ketika melewati pusat perbelanjaan dekat alun-alun, langkahku terhenti. Di depan kafe kaca, aku melihat punggung yang sangat kukenal, Ardi. Ia duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda berambut panjang tergerai. Senyumnya manis, suaranya terdengar riang dari balik kaca. Mereka tampak terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Dadaku bergetar hebat. Kaki ini ingin melangkah masuk dan menjerit, tapi aku tahan. Aku memilih duduk di kursi luar, menunggu hingga mereka keluar. Tak lama, keduanya berdiri. Dan di sanalah aku melihat wajah Sari untuk pertama kali. Ia memang cantik. Kulitnya cerah, tubuhnya langsing, pakaiannya rapi, terlihat percaya diri. Aku merasa seluruh tubuhku bergetar, campuran marah dan minder menyerang sekaligus. Ketika mereka melangkah keluar, Ardi terkejut melihatku berdiri di sana. "Ratna? Ngapain kamu di sini?" tanyanya gugup. Aku menatapnya tajam. "Harusnya aku yang tanya, Mas. Kamu ngapain sama perempuan ini?" Sari hanya tersenyum tipis, seolah menikmati kegelisahanku. "Mas Ardi, biar saya jelasin," katanya lembut, membuatku semakin muak. Namun Ardi buru-buru menengahi. "Ratna, ini cuma rekan kerja. Jangan bikin malu di tempat umum." Nada suaranya tegas, tapi aku bisa melihat kegugupan di matanya. Aku ingin membalas, ingin menelanjangi kebohongan itu di depan semua orang. Tapi aku sadar, aku sendirian. Orang-orang mulai menoleh, memperhatikan kami. Aku memilih menahan diri, meski rasa sakit itu seperti menyesakkan tenggorokan. "Ayo pulang," kataku lirih pada Ardi, menahan air mata yang hampir jatuh. Ardi menghela napas panjang, lalu berjalan ke arah mobil tanpa banyak kata. Sari melambaikan tangan kecil, seolah pertemuan tadi hanyalah hal biasa.
Aku merasa direndahkan. Sesampainya di rumah, suasana semakin memanas. Masih mau bilang dia cuma rekan kerja? Tanyaku. Ardi melempar kunci ke meja. Ratna, aku sudah bilang jangan suzon. Kamu tuh kebanyakan nonton sinetron. Kalau aku dekat sama teman kantor, itu wajar. Aku ingin berteriak, tapi sebelum sempat bicara lebih jauh, Bu Sumarni muncul dari balik pintu. Apa ini ribut-ribut lagi? Ratna, kamu jangan suka nuduh macam-macam. Saya kenal Sari, dia anak baik. Lebih sopan, lebih terpelajar. Kalau kamu terus begini, jangan salahkan kalau Ardi akhirnya capek sama kamu. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Jadi benar, Bu Sumarni mengenal Sari. Bahkan membelanya. Seakan-akan ia sudah mempersiapkan perempuan itu untuk menggantikanku. Aku hanya bisa menunduk, menahan tangis. Malam itu aku tak bisa tidur. Wajah Sari terus terbayang di kepalaku. Senyumnya yang percaya diri, sikapnya yang santai, dan dukungan mertuaku padanya membuatku merasa terpojok. Seolah aku adalah orang asing di rumah ini. Keesokan harinya, aku mencoba kembali ke rutinitas. Namun perasaan asing itu makin kuat. Ketika aku menyiapkan sarapan, Bu Sumarni masuk dapur sambil berkata, Ratna, kamu jangan terlalu posesif sama Ardi. Lelaki itu butuh wanita yang bisa mengerti kesibukannya, bukan malah membatasi. Lihat Sari, dia pengertian sekali. Kamu harus belajar. Aku ingin melawan, tapi setiap kata yang keluar dari mulut Bu Sumarni terasa seperti racun. Aku semakin sadar. Perempuan bernama Sari ini bukan sekadar rekan kerja biasa. Ia sudah mendapat tempat di hati Ardi, dan lebih buruknya lagi, ia mendapat restu dari ibu mertuaku. Aku duduk sendirian di kamar sore itu, menggenggam erat foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku bukan hanya berjuang melawan suami yang semakin menjauh, tapi juga menghadapi mertua yang terang-terangan merendahkanku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan rasa takut yang nyata, takut kehilangan rumah tangga yang sudah kupertahankan dengan segala tenaga. Tapi di balik rasa takut itu, ada bara kecil yang mulai tumbuh. Bara amarah yang pelan-pelan menuntut jawaban, dan pada saatnya nanti, menuntut keadilan. Sejak pertemuanku dengan Sari di depan kafe itu, pikiranku tak pernah lagi sama. Aku bukan hanya merasa terancam, tapi juga mulai menyadari bahwa semua ini tampak terlalu rapi. Dukungan Bu Sumarni terhadap Sari bukan hal yang kebetulan. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Suatu sore, aku sedang membereskan ruang tamu ketika tanpa sengaja ku dengar suara Bu Sumarni dari ruang tengah. Ia sedang menelpon seseorang. Aku berhenti di tangga, berusaha menahan napas agar tak ketahuan. Ya, tenang saja. Semua akan lancar. Ardi sebentar lagi bisa lepas dari Ratna. Kita butuh langkah yang halus, biar orang gak curiga. Sari sudah siap. Harta itu harus kembali ke tangan keluarga kita, bukan jatuh ke dia, ucapnya pelan tapi jelas. Aku terpaku. Kata-kata itu menghantam telingaku seperti petir. Harta? Apa maksudnya? Sejak menikah, aku tak pernah menyinggung soal harta. Aku hanya membawa tabungan kecil dan sebidang tanah warisan orang tuaku di desa. Apakah itu yang dimaksud Bu Sumarni? Aku ingin langsung masuk dan menanyakan, tapi aku menahan diri. Kalau aku gegabah, bisa saja mereka menutup semua rapat-rapat. Maka aku memilih diam, mengingat setiap kata yang kudengar. Malamnya,
Saat Ardi pulang, aku mencoba mencari celah. Mas, tadi aku lihat Bu bicara di telepon. Ada urusan apa? Tanyaku hati-hati. Ardi menatapku dingin. Kamu sekarang hobi banget nguping, ya? Jangan ikut campur urusan keluarga. Fokus saja jadi istri yang benar. Ucapannya membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Hari-hari berikutnya, sikap Bu Sumarni makin menyudutkanku. Ia sering membandingkan aku dengan Sari. Lihat Sari, dia pintar ngomong, supel, tahu cara membawa diri. Kamu hanya bisa nangis dan curiga. Kamu pikir Ardi betah terus sama kamu? Aku menggenggam erat meja makan waktu itu, menahan diri agar tidak meledak. Namun rasa sakit itu berubah menjadi tekad. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik mereka lebih cermat. Suatu pagi, ketika Ardi buru-buru pergi, ia meninggalkan map coklat di meja kerja. Aku membuka sedikit dan menemukan salinan sertifikat tanah milikku, warisan dari orang tuaku. Jantungku berdegup kencang. Apa hubungannya dengan mereka? Tak hanya itu, di map itu juga ada catatan kecil dengan tulisan tangan. Segera urus balik nama. Ratna tidak boleh tahu. Aku hampir pingsan membaca itu. Jadi benar, semua ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Mereka ingin menyingkirkanku, lalu mengambil harta peninggalan orang tuaku. Rasanya kepalaku berputar, darahku mendidih. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap wajah Ardi yang terlelap di sampingku, mencoba mengingat masa-masa indah ketika ia masih mencintaiku dengan tulus. Bagaimana mungkin lelaki yang dulu memegang tanganku dengan janji setia, kini tega bersekongkol dengan ibunya untuk menghancurkanku? Aku merasa dikhianati bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai manusia. Namun di balik kesakitan itu, aku menemukan sesuatu yang berbeda, sebuah keberanian yang mulai tumbuh. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan diam. Jika mereka berani merencanakan hal busuk di belakangku, aku akan membuka semua kedok mereka. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi satu hal pasti, aku tidak akan membiarkan mereka merebut apa yang menjadi hakku. Sejak aku menemukan map coklat berisi salinan sertifikat tanah warisanku, tidurku tak pernah lagi nyenyak. Setiap kali menutup mata, bayangan Ardi dan Bu Sumarni bersekongkol menghantui pikiranku. Aku tahu mereka menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan dengan Sari. Tapi aku belum punya bukti kuat untuk menyingkap semuanya. Aku mulai lebih waspada. Setiap kali Ardi pergi, aku memeriksa meja kerjanya, mencari petunjuk. Kadang aku merasa bersalah, mencampuri urusan suami sendiri, tapi nuraniku berkata aku harus melindungi diriku. Jika aku diam, mereka akan menghancurkanku. Kesempatan itu datang suatu siang. Ardi terburu-buru berangkat kerja, meninggalkan ponselnya di meja. Biasanya ia selalu membawa, tak pernah lepas sedetik pun. Aku gemetar saat meraihnya. Hatiku berdebar begitu keras, seolah tubuhku tahu bahwa aku akan menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Kubiarkan jemariku menelusuri galeri foto. Di sana, aku melihat potret Ardi bersama Sari, berdua di sebuah restoran mewah. Senyum mereka lebar, terlalu intim untuk sekadar rekan kerja. Lalu ada rekaman suara yang membuat nafasku tercekat. Aku memutar dengan hati-hati, dan terdengar jelas suara Bu Sumarni. Ardi, kamu harus cepat selesaikan ini. Sari sudah siap. Kalau tanah Ratna sudah balik nama, kita tidak perlu lagi pura-pura. Ratna bisa kamu ceraikan, dan keluarga kita akan tetap terhormat. Orang kampung tidak akan tahu, asal kamu main bersih.
Aku menjatuhkan ponsel itu. Tubuhku bergetar, seakan darahku berhenti mengalir. Jadi benar, semua ini sudah direncanakan matang. Aku bukan hanya dikhianati sebagai istri, tapi mereka juga ingin menghapus keberadaanku dengan alasan nama baik keluarga. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada api yang menyala dalam diriku. Amarah bercampur tekad. Mereka pikir aku lemah, perempuan desa yang tidak akan melawan. Mereka salah besar. Malamnya, ketika Ardi pulang, aku mencoba bersikap tenang. Aku menyiapkan makan malam seperti biasa, tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hatiku, aku sudah merancang langkah. Aku tahu aku tidak boleh gegabah. Aku harus menunggu saat yang tepat agar mereka tak bisa lagi menyangkal. Namun Bu Sumarni semakin berani. Saat duduk di ruang makan, ia menatapku sinis. Ratna, kamu harus sadar diri. Ardi itu butuh istri yang bisa mendukung karirnya. Kamu ini apa? Hanya bawa tanah dari desa. Jangan kira itu membuatmu lebih tinggi dari keluarga kami. Aku menahan napas, menggenggam sendok erat-erat. Rasanya ingin aku lemparkan ke wajahnya. Tapi aku hanya tersenyum tipis, menunduk seakan menurut. Biarlah ia merasa menang. Karena aku tahu, sebentar lagi aku akan membuka semua kedoknya. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menemui seorang teman lama ayahku yang bekerja di kantor notaris. Aku menunjukkan salinan sertifikat yang pernah kulihat. Dengan wajah heran, ia berkata, Ratna, ini aneh. Ada pengajuan balik nama tanahmu, tapi bukan kamu yang tanda tangan. Ada dokumen palsu di sini. Jantungku hampir berhenti. Jadi benar, mereka sudah sejauh itu. Aku meminta salinan dokumen, dan dengan wajah penuh simpati, ia memberikannya. Hati-hati, nak. Orang yang kamu lawan bukan orang sembarangan. Aku menggenggam kertas itu erat-erat. Kini aku punya bukti nyata, bukan sekadar firasat atau bisikan tetangga. Di perjalanan pulang, aku merasa campuran takut dan lega. Takut karena aku tahu pertarungan ini akan berbahaya. Tapi juga lega, karena untuk pertama kalinya aku punya pegangan untuk melawan. Sesampainya di rumah, kulihat Ardi duduk bersama Bu Sumarni dan Sari. Mereka bercakap-cakap dengan akrab, bahkan tertawa. Aku berdiri di pintu, menatap mereka dengan dada bergetar. Sari menoleh, lalu tersenyum tipis padaku, seolah menantang. Ratna, ayo gabung. Kita ngobrol-ngobrol. Jangan tegang begitu. Aku menghela napas panjang, menahan diri agar tidak langsung meledak. Waktuku belum sekarang. Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu siapa sebenarnya Ratna yang mereka anggap lemah ini. Dan ketika saat itu tiba, aku bersumpah tidak akan ada lagi ruang untuk mereka bersembunyi. Hari itu aku sudah tak sanggup lagi menahan bara di dadaku. Bukti-bukti yang kukantongi kian menumpuk, namun mereka terus saja bertingkah seakan aku ini bayangan tak berarti. Rumahku yang dulu terasa hangat, kini bagaikan arena pertunjukan. Mereka bercanda, tertawa, bahkan memperlakukan Sari seolah-olah ia sudah resmi menjadi bagian dari keluarga, sementara aku hanya pengganggu. Sore itu aku baru pulang dari pasar, membawa bahan masakan. Saat masuk ke ruang tamu, pandangan mataku langsung menangkap pemandangan yang membuat nafasku tercekat. Sari duduk di sofa dengan santai, mengenakan kebaya cantik, sementara Bu Sumarni sibuk menyuapkan buah ke mulutnya. Ardi duduk di sebelah, tersenyum seolah pemandangan itu normal. Ratna, kamu datang tepat waktu, kata Bu Sumarni dengan nada menusuk. Sari sudah aku anggap seperti anak sendiri.
Kamu jangan cemburu ya. Namanya laki-laki itu wajar kalau ingin lebih dari satu. Aku menaruh kantong belanjaan ke meja dengan keras hingga beberapa sayur berjatuhan. Aku tak lagi peduli pada sikap tenang atau pura-pura bodoh. Saya ini masih istri sah Ardi, suaraku bergetar, tapi jelas terdengar. Dan kalian sudah merencanakan sesuatu di belakang saya. Jangan kira saya tidak tahu. Ardi berdiri, wajahnya menegang. Ratna, jangan bikin malu. Sari itu tamu. Tamu. Aku mendekat, menatap Sari lurus-lurus. Perempuan ini bukan tamu. Dia selingkuhanmu. Dan kalian bertiga komplotan. Sari tersenyum tipis, lalu bangkit dengan angkuh. Ratna, kamu ini terlalu emosional. Kalau Ardi memilihku, itu karena aku bisa memberikan apa yang kamu tidak bisa. Cinta, perhatian, dan mungkin juga anak. Ucapan itu menusuk ulu hatiku. Darahku mendidih. Tanpa sadar, aku melangkah cepat, meraih rambutnya yang disanggul rapi, lalu menjambaknya keras-keras. Perempuan murahan. Kamu pikir bisa menghancurkan rumah tanggaku? Aku menyeret kepalanya, dan teriakan Sari langsung menggema di ruang tamu. Ratna! Lepaskan dia! Ardi mencoba menarikku, tapi aku menepis dengan tenaga yang tak pernah kusangka ada dalam tubuhku. Bu Sumarni berdiri, hendak membela Sari, tapi aku justru menghantamkan tendangan ke kakinya hingga ia jatuh terduduk. Cukup sudah aku diam dipermainkan kalian. Suaraku pecah, namun penuh kekuatan. Tetangga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Mereka berhenti di depan rumah, menyaksikan bagaimana aku, Ratna yang selama ini mereka kira penurut, kini berubah menjadi api yang melalap semua pengkhianatan di hadapanku. Ratna, kamu gila, teriak Bu Sumarni, wajahnya merah padam. Tidak, Bu. Justru selama ini saya terlalu waras. Terlalu lama sabar. Tapi kesabaran saya habis. Sari meronta di tanganku, tapi aku semakin menarik rambutnya hingga ia menjerit kesakitan. Aku ingin semua orang mendengar jeritannya. Aku ingin semua tahu siapa sebenarnya Sari. Ardi berusaha menutup aibnya. Ratna, hentikan. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Aku menoleh padanya, mata kami bertemu. Aku mempermalukan diriku? Tidak, Ardi. Aku sedang membuka topengmu. Semua orang di sini akan tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Aku melempar Sari ke lantai. Ia meringis, rambutnya berantakan. Aku berdiri tegak, dadaku naik turun menahan amarah. Semua mata tetangga kini tertuju pada kami, bisik-bisik mulai terdengar. Selama ini Ratna yang benar. Pantas saja, Ardi sering pulang larut. Perempuan itu bukan istri sah, kan? Desas-desus itu adalah senjata yang selama ini tak kumiliki. Kini, aku tak lagi sendirian. Suara orang-orang menjadi saksi, bahkan akan menjadi tamengku. Aku mengangkat tangan, menunjuk ke arah Ardi dan Bu Sumarni. Kalian pikir bisa menjatuhkanku diam-diam. Tapi mulai hari ini, semua orang akan tahu siapa kalian sebenarnya, pengkhianat, pembohong, dan perampas hakku. Suasana terdiam, hanya tersisa desah nafasku dan tangisan Sari yang masih duduk di lantai. Dalam hatiku, aku tahu ini baru permulaan. Aku belum selesai. Belum sama sekali. Karena setelah ini, aku akan menyerang dengan bukti. Dan tidak ada lagi jalan kembali bagi mereka. Sejak ributan itu, rumahku tak pernah lagi sama. Para tetangga kini menatap dengan pandangan berbeda. Ada yang iba,
Ada pula yang terkejut karena mereka baru menyadari siapa Ratna sebenarnya. Aku bukan lagi perempuan yang diam dan pasrah. Aku kini adalah perempuan yang siap melawan. Malam setelah kejadian itu, aku duduk di kamar sendirian, menatap berkas-berkas di pangkuanku. Catatan rekening bank yang kutemukan di laci kerja Ardi, fotokopi sertifikat tanah yang diam-diam hendak digadaikan, bahkan kwitansi perhiasan yang kubeli dengan hasil jerih payahku tetapi digunakan Ardi untuk membiayai Sari. Semua bukti itu kini tersusun rapi. Tanganku bergetar saat menyusunnya. Bukan karena takut, tapi karena campuran antara marah dan lega. Akhirnya aku memiliki senjata. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah orang tuaku. Ayah dan ibu kaget melihatku datang dengan wajah penuh luka batin. Setelah kujelaskan semuanya, ayah menatapku lama. Ratna, sudah waktunya kamu berhenti mengalah. Kalau kamu terus bertahan, mereka akan menginjakmu sampai hancur. Kata-kata itu menyalakan keberanianku. Aku pun menceritakan rencanaku, membawa kasus ini ke pengadilan agama. Ayah langsung setuju, bahkan menawarkan bantuan kenalannya yang seorang pengacara. Hari-hari berikutnya penuh dengan langkah-langkah pasti. Aku menyalin semua bukti, mendatangi pengacara, dan menyusun gugatan cerai dengan tuduhan perselingkuhan serta penipuan finansial. Setiap kali aku menatap kertas itu, ada perasaan aneh, seolah-olah aku sedang mengubur masa lalu yang pernah kucintai, namun sekaligus membangun jalanku sendiri. Ardi rupanya tak tinggal diam. Suatu malam, ia datang mengetuk pintu rumah orang tuaku. Wajahnya kusut, matanya merah. Ratna, kita bisa bicara baik-baik. Jangan seret ini ke ranah hukum. Kamu hanya akan mempermalukan kita berdua. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa senyum. Kau sudah mempermalukan dirimu sendiri sejak pertama kali membawa perempuan itu ke rumah. Aku hanya akan memastikan semua orang tahu. Ia menggertakkan gigi, suaranya meninggi. Kamu tega. Aku menatap matanya lurus. Tega? Tidak, Ardi. Aku hanya adil pada diriku sendiri. Kalau kamu memilih jalan ini, maka kamu harus siap menanggung akibatnya. Ardi pergi dengan wajah merah padam, meninggalkan ancaman samar yang hanya membuat tekadku makin kuat. Hari sidang pertama tiba. Aku melangkah masuk ke ruang sidang dengan kepala tegak. Sari duduk di samping Ardi, berusaha terlihat tenang, sementara Bu Sumarni menatapku tajam penuh kebencian. Namun begitu pengacaraku mulai memaparkan bukti-bukti, wajah mereka satu persatu berubah pucat. Catatan rekening, bukti transfer ke nama Sari, bahkan saksi dari tetangga yang melihat mereka berdua sering masuk rumah saat aku tak ada, semuanya membuat hakim mengangguk-angguk. Saudari Ratna, apakah benar Anda ingin melanjutkan gugatan ini? Tanya hakim. Aku menghela napas panjang, lalu menatap lurus ke depan. Ya, Yang Mulia. Karena bagi saya, pernikahan tanpa kejujuran hanyalah penjara. Dan saya tidak mau lagi jadi tahanan. Bisikan terdengar dari kursi pengunjung sidang. Aku tahu kabar ini akan cepat menyebar ke kampung. Tapi kali ini, aku tidak peduli. Biarlah semua orang tahu. Biarlah aib Ardi, Sari, dan Bu Sumarni terbuka selebar-lebarnya. Di dalam hatiku, ada rasa puas yang sulit digambarkan. Mereka yang dulu selalu menertawakanku kini tak lagi bisa bicara. Setiap bukti yang kuangkat adalah cambuk yang membungkam mulut mereka. Namun aku juga tahu, perang ini belum benar-benar selesai. Mereka pasti akan melawan balik dengan cara mereka sendiri. Tapi apapun yang terjadi, aku sudah siap.
Karena aku bukan Ratna yang dulu. Aku kini perempuan yang berdiri di atas kebenaran dan keberanianku sendiri. Dan satu hal yang kupastikan, tidak akan ada lagi yang bisa merendahkanku tanpa perlawanan. Hari itu udara terasa lebih ringan, seolah langit pun tahu aku akan menutup satu bab pahit dalam hidupku. Aku berdiri di depan gedung pengadilan dengan hati berdebar. Sidang putusan terakhir. Setelah berminggu-minggu melewati persidangan, akhirnya saatnya mendengar bagaimana akhir dari semuanya. Di dalam ruang sidang, aku melihat mereka duduk berjejer. Ardi dengan wajah kusam, matanya cekung. Sari, yang dulu begitu percaya diri, kini tampak layu, riasannya bahkan tak bisa menutupi wajah pucatnya. Bu Sumarni, yang dulu lantang merendahkanku, kini hanya menunduk dengan wajah keras namun jelas penuh kekhawatiran. Hakim membaca putusan dengan suara tegas. Majelis hakim mengabulkan gugatan cerai penggugat, Ratna. Tergugat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan perselingkuhan dan penyelewengan harta bersama. Hak atas aset rumah dan tanah jatuh kepada penggugat. Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Aku hampir ingin menangis, tapi kutahan. Aku harus tetap tegar di hadapan mereka. Ardi sontak berdiri. Yang mulia, semua ini tidak adil. Saya. Hakim mengetukkan palu. Cukup. Fakta-fakta sudah jelas. Aku menoleh, menatap wajah Ardi untuk terakhir kalinya. Inilah harga dari pilihanmu, Di. Kau memilih mereka, bukan aku. Dan kini kau kehilangan segalanya. Sari menggertakkan giginya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Semua bukti sudah membungkam mulutnya. Bu Sumarni pun hanya bisa menatapku penuh kebencian. Tapi bagi mereka, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Setelah putusan selesai, aku berjalan keluar dengan langkah ringan. Udara siang terasa seperti angin kemenangan yang menyapu habis debu penderitaan di hatiku. Di luar, beberapa tetangga yang ikut hadir menghampiriku. Ratna, kamu hebat. Kamu sudah berani melawan ketidakadilan, kata salah seorang dari mereka. Aku hanya tersenyum kecil. Dalam hatiku, aku merasa akhirnya suara dan keberanianku benar-benar didengar. Malam harinya, aku duduk di teras rumah orang tuaku, menatap langit. Ada perasaan damai yang sudah lama tidak kurasakan. Aku teringat bagaimana dulu aku selalu takut melawan, selalu memilih diam demi menjaga perasaan orang lain. Tapi kini, aku tahu diam hanya membuatku diinjak. Kini aku tidak hanya bebas dari pernikahan yang penuh luka, tapi juga membawa pulang harga diriku yang sempat dirampas. Satu hal yang paling memuaskan bagiku adalah, mereka jatuh bukan karena tanganku secara langsung, tapi karena perbuatan mereka sendiri. Aku hanya mengangkat cermin, dan mereka hancur melihat bayangan busuk yang mereka ciptakan. Ardi kehilangan harta dan nama baik. Sari kehilangan gengsi dan mimpi menjadi istri sah. Bu Sumarni kehilangan kuasa yang selama ini ia banggakan. Dan aku mendapatkan kembali diriku yang lama hilang. Aku menatap malam dengan senyum. Luka-luka di masa lalu memang tidak akan hilang begitu saja, tapi kini luka itu menjadi pengingat, aku tidak boleh lagi membiarkan siapapun merendahkanku. Aku, Ratna, bukan lagi perempuan yang bisa diinjak-injak. Aku adalah perempuan yang mampu berdiri tegak meski diterpa badai. Dan dari hari ini, aku berjanji pada diriku sendiri, hidupku adalah milikku, bukan milik mereka. Aku akan menulis kisah baru, kisah di mana aku adalah pemeran utama yang tidak lagi takut melawan.